kami mendorong agar hak atas bantuan hukum diberikan bukan dengan syarat tertentu. Jadi atau pihak tertentu saja. Jadi setiap saksi atau korban atau terlapor yang diperiksa itu sudah diberikan bantuan hukum. Kita sudah punya Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Perjalanannya sudah begitu efektif. Tetapi kebutuhannya ternyata melampaui undang-undangnya. Kebutuhannya juga dalam konteks saksi, juga dalam konteks yang lain. Dan itu belum terakomodasi. Terlebih lagi Undang-Undang Bantuan Hukum hanya terbatas pada mereka yang miskin secara ekonomi ansih. Artinya yang mampu tidak didampingi. Padahal kita tahu melek hukum itu angkanya masih di bawah 4 dari skala 10 di Indonesia. Itu masih sangat jarang. Dan akses terhadap advokat atau kuasa hukum itu juga masih sedikit. 100 orang dalam catatan kami terakhir itu hanya sekitar 20-an yang bisa mengakses advokat. Jadi penting untuk diperkuat layanan bantuan hukum oleh negara. Kemudian 140 ya kami juga mengusulkan related dengan apa yang kita formulasikan di atas, yaitu advokat menjalankan tugas dan fungsi melakukan pembelaan pendampingan orang yang menjadi proses pengadilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pengadilan etika profesi yang berlaku. Ya toh? Harus dicantumkan juga sewaktu kita menjalankan profesi itu, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian hukum acara. Kalau ada yang mengatakan kan ada di undang-undang advokat. Sorry. Faktanya advokat sekarang banyak yang dituntut diminta pertanggungjawaban pada saat dia melakukan pembelaan profesi. Kita sedang tangani sekarang ada 5 advokat. Ya, dimainkan bahasanya nanti kan tidak enak. Ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses. Nah, yang seperti ini memang tidak tolong kita harus Pak Junimart, ini semua fraksi hadir nih, Pak. Ya. Pak Juniper, sorry. Junimart nanti dilantik. Junimart Duta Besar. Oke. Ini semua fraksi hadir. Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan yang ini. Bisa sepakati nggak kawan-kawan? Thank sepakat you. Ya? Nah, langsung bungkus. Jadi kemungkinan nggak akan berubah di pembahasan ini. Udah langsung kita ikat di sini. Baik, ya? terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian 253. Ya. 253 ini pasal 3-nya yang kami cermatin. Ayat 3. Ya. Ayat 1, 2 ya kita oke. Tetapi itu harus ada penegasan supaya tidak terjadi penafsiran. Karena ini bisa dimainkan ini saya lihat. Bisa menjadi abuse of power juga. Usul kami yang dimaksud dengan pasal 3 itu, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang untuk mempublikasikan atau liputan langsung proses persidangan. Ini clear. Jadi bukan artinya advokatnya setelah dari sidang tidak boleh memberi keterangan di luar. Ini bisa kalau kita baca pasal ayat 3 ini kan setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Jadi harus tegas, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan. Apa itu liputan langsung? Inikah artinya toh? Ini artinya kan sebetulnya. Ya, kenapa? Ini kita setuju. Karena orang dalam persidangan pidana, kalau diliputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar. Ya, bisa saling mempengaruhi. Ya. Bisa nyontek. Ya, itu kita setuju itu. Tanpa seizin. Bisa aja diizinkan oleh hakim. Silakan aja. Tentu ada pertimbangannya.